Perkuat lini serang, Persib datangkan pemain sayap terbaik Liga 1 musim ini. Cedera cukup parah, PT PBB beri pengumuman mengenai nasib Deddy Kusnandar. Persebaya kibarkan bendera putih dari perebutan juara musim ini. Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Persebaya kibarkan bendera putih dari perebutan juara musim ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster sangat marah pasca laga melawan PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, Sabtu kemarin. Pada laga itu, anak asuhnya harus pulang dengan tangan hampa usai ditekuk paksa PSS Sleman dengan skor 3-1. Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Berkali-kali Munster menyinggung buruknya kepemimpinan wasit dalam laga ini. Bahkan Munster mengisyaratkan enggan lagi mengejar gelar juara Liga 1 dan menyerahkannya kepada Persib Bandung dan Persija Jakarta. Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen, selisih 3 angka dari Persebaya di peringkat kedua. Sedangkan Persija ada di peringkat ketiga berselisih 3 poin dari Persebaya. Standar dari asosiasi wasit benar-benar memalukan. Ini adalah skandal lagi. Sekali lagi saya berbicara tentang hal yang sama, tidak berubah. Sedih karena sepak bola Indonesia memiliki pendukung besar, tapi sepak bolanya benar-benar mati. Go Oduch Persib and Persija, mereka akan memenangi liga, kata Paul Munster di konferensi pasca laga. Kesempatan konferensi pers digunakan Paul Munster untuk memprotes habis kinerja wasit. Pertandingan dia bilang sama halnya sirkus. Ia menyayangkan kejadian semacam ini terus berulang padahal sudah tahun 2025. Sepak bola Indonesia seperti mundur dan tidak berkembang. Banyak masalah, sirkus. Pertandingan ini sirkus. Tidak hanya dari saya tapi dari pelatih lain juga sama. Gol kedua PSS jelas offside, Kleberson jelas offside. Gol kami Flavio dapat bola, Bruno cetak gol dan mereka cek VAR dan tak ada gol untuk kami. Menyedihkan, sepak bola Indonesia benar-benar menyedihkan. 2025 masih sama, tambahnya. Paul Munster bahkan ingin bertemu Erick Thohir secara langsung untuk duduk bersama membahas kualitas Liga 1 yang menurutnya jauh dari kata bagus. Saya berharap PSSI di sini. Saya ingin berbicara dengan Erick Thohir. Saya ingin bertemu dengannya. Liga ini turun kualitasnya. Levelnya telah turun. Para pemain kedua tim juga frustrasi karena kualitas wasit, kata Munster. Cedera cukup parah, PT PBB beri pengumuman mengenai nasib Deddy Kusnandar. Kabar baik datang dari gelandang bertahan Maung Bandung yakni Deddy Kusnandar. Pemain yang akrab disapa Dado tersebut pertama kali bergabung dengan Persib Bandung pada saat Liga Super Indonesia musim 2015. Ia sempat mencicipi kompetisi Liga Malaysia bersama Sabah ketika kompetisi Liga di Indonesia dihentikan karena sanksi FIFA. Dado kemudian kembali ke Persib Bandung pada musim pertama kompetisi Liga 1 tahun 2017. Setelah itu, posisinya tak tergantikan untuk mengawal lini tengah Persib Bandung, terutama sejak kepergian Haryono di akhir musim 2019. Bersama Persib Bandung, pemain kelahiran 23 Juli 1991 tersebut telah memainkan 169 pertandingan di kompetisi resmi. Ia juga turut mempersembahkan trofi Piala Presiden 2015 dan Liga 1 musim 2023-2024. PT Persib Bandung bermartabat secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kerjasama dengan gelandang bertahan yang saat ini tengah mengalami cedera panjang, Deddy Kusnandar selama 2 tahun ke depan. Sporting Direktor PT PBB, Adhitya Putra Herawan mengungkapkan perpanjangan kontrak kerjasama tersebut didasari karena dedikasi tinggi Dado terhadap Persib Bandung. Sejak bergabung, Deddy Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib. Kita berharap kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam 2 tahun ke depan, ucap Adit. Matteo Kocijan masih sesalkan kepemimpinan wasit. Laga PSBS Biak versus Persib Bandung menyisakan kejanggalan bagi Bobotoh dan beberapa pemain Persib seperti Matteo Kocijan. Ia menyebut kartu merah yang diterima Nick Kuipers di laga kontra PSBS Biak berlebihan. Seperti diketahui, Nick Kuipers harus meninggalkan lapangan usai menerima 2 kartu kuning beruntun karena pelanggarannya kepada Alexandro dan tindakan tidak menyenangkan setelah melemparkan bola ke tanah.
Menurut Mato, keputusan wasit Tommy Manggopa yang memimpin pertandingan berlebihan dan dia memahami mengapa Nick Kuipers cukup emosional ketika wasit memberi kartu kuning pertama. Keputusan wasit memicu reaksi berlebihan dari Nick Kuipers yang kemudian melemparkan bola hingga berujung kartu kuning kedua atau kartu merah tidak langsung. Sejujurnya wasit mengambil keputusan berlebih. Dia tidak senang mendapat kartu kuning dan itu artinya harus absen di laga berikutnya karena akumulasi. Karena itu, dia emosional dan wasit memberi kartu kuning kedua dan membuatnya harus keluar, kata Mato Kochijan. Setelah Nick Kuipers keluar lapangan, Mato Kochijan jadi andalan di jantung pertahanan Persib bersama Kakang Rudianto. Persib yang harus bermain dengan 10 orang akhirnya bisa mengamankan 1 poin setelah Tyrone Delpino mencetak gol di menit 85 untuk mengubah skor jadi 1-1. Perkuat lini serang, Persib datangkan pemain sayap terbaik Liga 1 musim ini. Bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 musim 2024-2025 akan ditutup pada hari Rabu, 15 Januari 2025 mendatang. Mengenai hal ini, Bojan Hodak buka suara soal kemungkinan mendatangkan pemain anyar di sisa waktu sebelum deadline day bursa transfer paruh musim. Ia enggan memastikan karena semuanya tergantung budget yang dimiliki dan disiapkan manajemen. Ini semua tergantung budget, tapi untuk ini silahkan bertanya ke manajemen, kata Bojan Hodak. Sebelumnya Hodak mengaku ingin mendatangkan banyak pemain, apalagi sejumlah pilar Persib harus menepi karena cedera. Persib sejauh ini baru mendatangkan 1 pemain yang terbilang benar-benar anyar yakni Gervane Kastaner. Selebihnya Persib memulangkan Zalnando yang habis masa peminjaman di PSIS Semarang, mempromosikan winger muda potensial Zulkifli Lukmansyah dan mempermanenkan Adam Alis. Terbaru, salah satu pemain terbaik Liga 1 dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung. Siapa pemain yang dimaksud? Sebelumnya, Persib dikaitkan dengan sejumlah nama, salah satunya adalah pemain tim rival, Firza Andika. Firza sendiri menggeser posisi Rezaldi di Persija hingga akhirnya Rezaldi hengkang ke Persib Bandung. Namun, hingga kini selain itu, Persib juga dikabarkan akan mendatangkan pemain dari PSM Makassar, Dava Salman. Persentase Dava ke Persib Bandung di pertengahan musim ini adalah 37%. Terbaru, terdapat 1 nama yang secara persentase kepindahan sudah yang paling mendekati deal. Pemain yang dimaksud ialah Freds Butuan. Ex-pemain Persib ini hengkang dari Persib pada pertengahan musim lalu karena tugasnya sebagai TNI. Freds memutuskan untuk pindah ke Malut United dan mengantarkan klub tersebut debut ke Liga 1 pada musim ini. Secara personal, Freds sendiri seperti masih ingin bersama Persib. Hal itu terlihat pada postingan-postingan Instagramnya beberapa bulan lalu. Menurut Transfermarkt, persentase kepindahannya ke Persib Bandung adalah 47%. Apakah kalian setuju dengan transfer Freds? Tentu kedatangan Freds ke Persib akan memberikan angin segar di sisi sayap. Ia bisa bermain di sayap kiri maupun kanan. Dengan demikian, jika transfer ini deal, maka ia bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Ciro yang mengalami cedera.